Selamat siang teman-teman. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu ketua adat. Di sini om saya sendiri bernama Om Rizky. Kalau boleh tahu, ketua adat pertama kali di sini siapa? Kalau ketua adat pertama itu biasanya orang keturunan pertama, dan ketua adat pertama itu kan punya nenek moyang yang pertama itu Kodorot. Kemudian dia punya anak ada dua, ada Itobo dan Itogari, dan yang menjadi ketua adat yang pertama di sini setelah Kodorot yaitu Itobo. Sesuai dengan struktur keturunan selalu di orang yang baik itu ada. Terus ini apa? Oh, kalau boleh tahu nih, tahun berapa berdirinya rumah gendang di sini? Kalau rumah gendang di sini itu sejak nenek moyang pertama, berdirinya. Tetapi kalau rumah yang ada ini sejak tahun 94. Ini pakainya di rumah ini tahun 94 sampai sekarang. Kalau tentang rumah gendang, berdirinya rumah gendang Dewi itu sudah nenek moyang pertama dulu, karena sudah tidak tahu lagi itu sekitar tahun berapa dulu, kami tidak tahu, tapi memang sejak leluhur. Terus kalau alasannya kenapa didirikan di sini? Pertama, dia rumah adat yang pertama kali punya itu di Lingkolancang. Pindah dari situ ke Bangka, kemudian pindah dari Bangka ke Roktu, lalu pindah dari Roktu ke sini. Kenapa berpindah-pindah? Karena di Lancang dulu, karena dia berada di tempat yang paling lembah, kemudian dekat dengan air, kemudian perkembangan manusia juga tidak bagus, sering jumpa penyakit. Akhirnya dia pindah ke Bangka. Tidak lama juga, lama di situ, lama di Bangka. Tapi setelah itu karena ada peristiwa penyakit, musibah, akhirnya dia pindah. Manusia yang sisa itu mereka pindah ke Roktu di bawah. Tidak lama di situ, cuman 2 tahun di situ, akhirnya pindah ke sini. Alasannya mengapa didirikan di sini? Pertama, di sini tempatnya aman. Kemudian ada perestuan para leluhur. Perestuan para leluhur hingga ditempatkan di sini. Lalu nyaman, kemudian banyak yang sukses. Selalu menemui jalan yang bagus. Makanya kami memilih tempat ini. Makanya nenek moyang dulu memilih tempat ini menjadi tempat pertama. Yang menarik bagi kami di kampung ini, pertama, sebelum rumah adat ini dibangun, kami kelihatannya segala ritual adat itu sudah sering dibuat.
Kemudian yang kedua, memang dengan bangunnya rumah adat ini ada hal-hal yang sangat positif karena segala persoalan dalam lingkungan, persoalan keluarga, persoalan suku itu diselesaikan di rumah adat ini. Lalu yang ketiga, kita boleh tahu dari struktur rumah adat ini bahwa di sini ada gung, ada gendang, ini sarananya. Kemudian ada tenda-tenda berapa tingkat ini ke atas. Ini melambangkan bahwa proses mengatasi persoalan itu mulai dari bawah dan sampai ke tingkat tinggi. Nah, lalu gung gendang ini alat sarana untuk bisa sebagai alat musik. Kalau gendangnya itu dengan gung, kalau mereka gabung itu sebagai alat musik tradisional. Ya. Kemudian kalau bunyi ini sebagai lonceng untuk memberi tanda bahwa di rumah ada perlu ada sebuah persoalan yang akan dibahas bersama. Kalau bunyi gung ini untuk memanggil, mengumpulkan warga, pemberitahuan. Lalu yang menarik, di sini ada tiang bongkok. Di sini ada tiang bongkok, satu tiang ini ke atas. Kemudian semua balok dari luar ini tujuannya cuma satu, di atas ini, di bongkok ini. Artinya itu selalu kembali ke pusat. Kembali ke pusat. Kemudian bongkok ini sebagai dasar. Bongkok ini sebagai dasar, sebagai landung untuk kita bisa bertemu. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, maka rumah gendang ini tidak kuat. Kemudian posisi adat, istiadat di kami punya lingkungan ini, di kami punya kampung ini tidak kuat. Nah, karena itu yang menariknya dari rumah adat ini bahwa satu dari bentuknya, kemudian dari sarananya, kemudian dari hasil apa yang telah terjadi selama rumah adat ini dibangun. Selama rumah adat ini dibangun, kami di sini selalu berpaku pada para arwah, para leluhur. Dan kami kalau membuat ritus adat selalu di rumah gendang. Ini yang menarik, bahwa segala persoalan juga itu atas persetujuan leluhur juga, hingga kesepakatan kami itu selalu utuh dan tidak jauh. Yang menarik. Terima kasih atas penjelasan dari Om. Itu sangat berguna bagi kami, terutama saya sendiri.